Pada suatu hari, di galeri milik Pak Cipto ada sebuah lemari jati besar dan mewah. Ukurannya lebih besar di antara lemari-lemari jati lain di galeri itu. Saat itu datanglah seorang petani miskin ke galeri milik Pak Cipto. Rupanya si petani itu mengagumi keindahan lemari jati besar itu. Tapi sayang sekali, harga lemari itu sangat mahal bagi petani miskin itu. Dalam hati lemari jati itu berkata, "Dasar petani miskin, mana bisa kau membeliku?" Akhirnya si petani pulang dengan kecewa. Tak terasa waktu semakin berlalu. Lemari-lemari yang ukurannya lebih kecil di galeri Pak Cipto sudah laku lebih dulu dibeli orang. Lemari jati besar merasa sedih dan kesepian, ditinggalkan teman-temannya. 2 minggu kemudian ada seorang keturunan bangsawan bernama Ndoro Sastro yang datang ke galeri itu dan membeli lemari jati besar itu. Lemari jati merasa bangga dibeli oleh seorang keturunan bangsawan. Setelah dipindah ke rumah Ndoro Sastro, lemari jati itu diletakkan di kamar gelap milik Ndoro Sastro untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan lain-lain. Setiap hari lemari jati harus merasakan bau menyan di kamar gelap itu. Seiring berjalannya waktu, bagian lemari itu mulai lembab dan lapuk. Ndoro Sastro pun berpikir untuk mengganti lemari jati besar itu dengan ukuran yang lebih kecil. Ndoro Sastro pun memberikan lemari jati besar itu kepada Pak Lurah. Di kelurahan, lemari jati besar itu digunakan untuk menyimpan arsip-arsip penting. Karena beberapa bagian lemari sudah lapuk, rayap pun mulai datang dan menggerogoti lemari jati besar itu dan sebagian besar arsip-arsip penting. Keesokan harinya Pak Lurah marah-marah karena beberapa arsip penting dimakan rayap. Kemudian Pak Lurah memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menggotong keluar lemari jati itu dan mau dibakar agar rayap-rayap di lemari jati itu mati. Dalam hati lemari jati itu berkata, "Tamatlah riwayatku sekarang." Saat si lemari jati mau dibakar, lewatlah si petani miskin itu. Dia berkata, "Daripada dibakar, lebih baik buat saya saja, Pak Lurah." Akhirnya Pak Lurah pun memberikan lemari jati besar itu secara cuma-cuma. Si lemari jati merasa lega. Setelah dipindahkan ke rumah petani, lemari itu dicat dulu dan diberi lapisan anti rayap oleh si petani. Kemudian dipernis mengkilap. Beberapa bagian lemari yang sudah lapuk dan dimakan rayap diganti dengan kayu yang lebih kuat oleh si petani. Lemari jati pun ditempatkan di samping ruang tamu di rumah petani. Dalam hati lemari jati menangis sedih dan berkata, "Andai dari dulu aku dibeli petani ini, aku pasti bahagia." Akhirnya si lemari jati besar hidup bahagia bersama keluarga petani di rumah yang kecil dan sederhana. Lemari jati itu digunakan anak si petani untuk menyimpan buku-buku sekolah, dan setiap ada tamu yang berkunjung ke rumah petani, para tamu selalu memuji keindahan lemari jati besar itu. Lemari jati itu merasa sangat senang dan bangga bisa menghiasi ruang tamu di rumah petani. Pesan moral cerita tersebut adalah barang apapun jika kita rawat dan sayangi pasti membawa manfaat bagi kita juga.